Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Isdian Mutakin di kuliah Sejarah Kawasan Timur Tengah dan Islam. Teman-teman sekalian, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas seperti apa kebudayaan, peradaban, sejarah kawasan Timur Tengah sebelum datangnya Islam. Di video ini kita akan membahas tentang seperti apa perkembangan peradaban, kebudayaan, dan sejarah kawasan Timur Tengah di masa Islam. Ada beberapa poin penting yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang seperti apa awal kemunculan Islam di Timur Tengah. Kemudian kita akan membahas tentang perkembangan Islam di masa Khilafah Rasyidah atau Khulafaur Rasyidin. Kemudian kita akan membahas juga tentang seperti apa kebudayaan di Timur Tengah di masa Bani Umayyah atau Daulah Bani Umayyah. Selanjutnya kita akan membahas tentang Khilafah Abbasiyah atau Daulah Bani Abbas. Kemudian kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan kecil yang muncul pasca runtuhnya Daulah Bani Abbas. Dan terakhir kita akan membahas tentang Khilafah Utsmaniyah, khilafah terakhir yang muncul di masa modern. Di pendahuluan kita akan membahas dulu tentang bagaimana keadaan yang ada di wilayah Timur Tengah ketika Islam muncul. Saat itu dunia Islam adalah dalam kondisi yang tidak ada, teman-teman. Saat itu belum ada Islam, dan saat itu masyarakat masih di bawah pengaruh dua kekaisaran besar, yaitu Romawi dan juga Persia. Dan di masa Islam, umat Islam dan juga masyarakat di Timur Tengah akhirnya masuk ke dalam masa keemasan dan mencapai puncak kejayaan mereka di masa Islam. Lalu seperti apa sebenarnya awal-awal munculnya Islam? Masyarakat di dunia Arab saat itu, teman-teman sekalian, berada dalam kondisi yang tidak terlalu rapi secara administrasi karena mereka tidak memiliki satu negara yang tergabung secara politik. Dan mereka dipimpin oleh para kepala suku yang terpisah satu sama lain, dan mereka juga saling berperang satu sama lain. Kemudian setelah terjadinya perang gajah atau peristiwa Ashabul Fil, ya, orang-orang gajah yang para pasukan gajah yang menyerang Jazirah Arab, akhirnya orang-orang Arab saat itu merasa sedih, teman-teman, tapi merasa senang juga karena mereka selamat. Dan tidak lama setelah itu lahirlah Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir dari keluarga bangsawan, keluarga terpandang di masyarakat Quraisy, yang kemudian beliau ini tumbuh menjadi orang yang sangat dihormati di kalangan Quraisy, dan kemudian menikah dengan Sayyidah Khadijah. Dan kemudian ketika beliau berusia 40 tahun, beliau mendapatkan wahyu dari Allah di Gua Hira, dan sejak itulah beliau berdakwah menyebarkan agama Islam. Dan di Mekah beliau tidak mendapatkan respon yang baik dari masyarakat Mekah, hingga akhirnya setelah 13 tahun berdakwah beliau hijrah ke Madinah, dan di sanalah beliau mendapatkan sambutan yang sangat hangat, dan ajaran Islam diterima dengan sangat hangat di Madinah, dan berkembanglah peradaban Islam menjadi negara Islam pertama yang ada di Madinah. Kemudian berkembang, teman-teman sekalian, menjadi sebuah kekaisaran besar. Pertama-tama adalah di masa Khulafaur Rasyidin atau Khilafah Rasyidah. Khalifah yang pertama bernama Abu Bakar As-Siddiq yang berkuasa antara tahun 632 sampai 634 Masehi. Di masa beliau, umat Islam berhasil menyebarkan Islam sampai ke sebagian wilayah Irak, dan juga Abu Bakar berhasil menyatukan kembali Jazirah Arab yang sebagian besar murtad atau keluar dari Islam pasca kematian Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq juga berhasil mengumpulkan Al-Quran yang tadinya tersebar di dalam lembaran-lembaran, tulang-tulang unta dan lain sebagainya, dikumpulkan menjadi satu bentuk tulisan dalam satu buku yang bersatu, dan di sanalah akhirnya dikumpulkan Al-Quran untuk pertama kalinya menjadi satu buku. Selanjutnya, setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, setelah memimpin selama 2 tahun, beliau digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar memimpin antara tahun 634 sampai 644 Masehi, sekitar 10 tahun. Di masa Umar bin Khattab, beliau berhasil memperluas kekuasaan Islam sampai mencakup seluruh wilayah Persia, seluruh wilayah Romawi yang ada di wilayah Syam, dan beliau juga berhasil mengatur pemerintahan sehingga pemerintahan Islam memiliki struktur pemerintahan yang lebih rapih,
terdokumentasi, dan lain sebagainya. Di masa beliau juga memberlakukan untuk pertama kalinya kalender Hijriyah yang penghitungannya dimulai sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Umar bin Khattab juga berhasil menguasai wilayah Mesir, dan setelah itu kekuasaan Islam pun semakin berkembang. Di masa khalifah selanjutnya Utsman bin Affan yang berkuasa antara tahun 644 sampai 656 Masehi, Utsman bin Affan berhasil memperluas kembali wilayah kekuasaan Islam sampai ke sebagian wilayah Afrika Utara, bahkan sampai ke wilayah Asia Tengah dan sebagian wilayah Cina. Selanjutnya khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib, tidak melakukan banyak perluasan wilayah, tetapi beliau lebih banyak mengembangkan ilmu pengetahuan seperti ilmu nahwu. Dan setelah itu Ali bin Abi Thalib terlibat konflik dan akhirnya beliau wafat terbunuh dan digantikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah inilah yang dianggap sebagai pendiri dari khilafah Bani Umayyah. Dan sejak masa itu, khilafah tidak lagi dipilih oleh masyarakat muslim, tetapi dipilih secara turun-temurun dari keturunan Muawiyah dan keturunan keluarga Muawiyah, yaitu Bani Umayyah. Ada beberapa khalifah penting yang memimpin daulah Bani Umayyah, antara lain Yazid bin Muawiyah, yang di masanya umat Islam kehilangan salah satu cucu Nabi Muhammad, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib. Setelah Husain wafat, teman-teman sekalian, akhirnya umat Islam merasa sangat sedih dan terjadi pemberontakan besar, sehingga saat itu terjadi perpecahan. Namun setelah itu, teman-teman sekalian, umat Islam berhasil disatukan kembali di bawah kepemimpinan Marwan bin Hakam. Setelah itu, umat Islam juga semakin kuat lagi di masa Abdul Malik bin Marwan, dan akhirnya mencapai puncak kejayaan di masa Al-Walid bin Abdul Malik, yang pada masanya umat Islam berhasil menyebarkan kekuasaan sampai ke wilayah Spanyol dan Portugal, yang sekarang kita lebih mengenal dengan sebutan Andalusia. Ada juga salah satu khalifah penting bernama Umar bin Abdul Aziz yang dianggap sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima karena memiliki gaya hidup yang sangat sederhana. Di masa Bani Umayyah, perluasan wilayah sangat masif terjadi. Seluruh wilayah Afrika Utara berhasil dikuasai, bahkan sampai mencapai wilayah Eropa Barat, Spanyol, Portugal, dan juga sebagian wilayah Perancis berhasil dikuasai oleh umat Islam. Di masa Bani Umayyah, umat Islam berhasil menciptakan mata uang sendiri, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, sehingga sampai saat ini bahasa Arab masih digunakan sebagai bahasa resmi di lebih dari 20 negara yang ada di Timur Tengah. Dan dari segi seni budaya, kaligrafi berkembang dengan sangat pesat, dan dari segi arsitektur, bangunan-bangunan peninggalan Bani Umayyah masih berdiri sampai hari ini, seperti Masjidil Aqsa yang bisa kita lihat di wilayah Palestina, dan juga satu istana Bani Umayyah di wilayah Jericho di Palestina, yang dianggap sebagai salah satu bentuk kebudayaan dan peradaban yang sangat luar biasa yang ditinggalkan oleh Bani Umayyah. Selanjutnya adalah masa khilafah Bani Abbas atau Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berkuasa antara 750 sampai 1258 Masehi. Mereka memiliki kurang lebih sebanyak 37 khalifah. Khalifah yang pertama bernama Abu Abbas As-Saffah. Di masa Bani Umayyah, orang-orang Persia mulai menampakkan potensi mereka. Orang-orang Persia menempati posisi-posisi penting, baik sebagai menteri maupun sebagai jenderal-jenderal di masa kekuasaan Bani Umayyah. Dan ada beberapa khalifah paling penting, yang paling penting adalah Harun al-Rasyid yang memimpin umat Islam di masa kejayaan Bani Abbas. Dan setelah itu teman-teman sekalian, Bani Abbas mulai mengalami kemunduran setelah melalui kejayaan. Di masa Harun al-Rasyid, umat Islam menciptakan peradaban yang sangat luar biasa, menerjemahkan seluruh karya-karya ilmu pengetahuan dari bahasa lain ke bahasa Arab, dan menciptakan bangunan-bangunan megah di Baghdad. Sampai kemudian datang pasukan Mongol yang menghancurkan Baghdad. Ada banyak sekali peninggalan Bani Abbas, baik dari segi ilmu pengetahuan, sastra, arsitektur, perdagangan, maupun kesenian. Setelah runtuhnya Bani Abbas, umat Islam terpecah menjadi beberapa kerajaan penting. Ada misalnya kerajaan Daulah Fatimiyah, kemudian Daulah Bani Buai, ada Daulah Saljukiyah, ada Daulah Mamlukiyah di Mesir, ada Daulah Safawiyah di Iran, dan ada Daulah Utsmaniyah yang ada di wilayah Turki yang sekarang, yang kemudian nanti berubah menjadi Republik Turki pasca Perang Dunia Pertama.
Demikian teman-teman sekalian, pertemuan kita hari ini kita sudah membahas kerajaan-kerajaan penting yang ada di Timur Tengah di masa Islam dan juga bagaimana umat Islam berkembang dari sebuah negara kecil di Madinah menjadi sebuah kekaisaran yang menguasai berbagai tempat penting di dunia. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang sejarah kawasan Timur Tengah pasca Perang Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.